Yuk buat websitemu secara gratis. Dan ini benar-benar aplikasi yang disediakan oleh Google secara cuma-cuma ya. Dan caranya pun cukup mudah. Kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar di alfajar.id. Teman-teman semua, untuk langkah awal dalam membuat site atau Google Site ya, kita masuk dulu ke aplikasi Google. Syaratnya teman-teman semua sudah harus punya alamat email Gmail pastinya ya. Harus sudah punya akun Gmail. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung masuk dengan mengklikkan sites atau sites di kolom pencarian Google. Kemudian teman-teman akan diarahkan menuju ke Google Site untuk melakukan sign in. Kita klik di sini. Nah, ini tampilan dashboard dalam Google Site. Mungkin bagi teman-teman yang pertama kali masuk ke dalam aplikasi Google Site, itu tidak ada ya situs-situs terbaru yang seperti ini ya, karena ini adalah situs milik kita yang nanti akan kita buat dulu. Kalau masih baru ini biasanya kosong dan nanti ada tanda plus di sini atau di tengah ya, itu untuk memulai membuat situs baru. Tapi kalau sudah ada, kita bisa langsung membuat project di sini. Ini ada beberapa template yang disediakan oleh Google itu sendiri. Dan kalau memang nanti kurang template-nya ya, ini bisa diklik ke bawah. Nah, ini banyak loh. Ini template ya, bisa buat pendidikan, bisa buat bisnis ya. Ada kelas, ada klub, ada portofolio siswa, ada salon, ada pesta, ada portofolio, ada restoran, ya semua ya. Cara dan ini hampir semua semua kategori lengkap ya. Nah, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menggunakan Google Site dari nol ya. Dari sama sekali kita menggunakan kita gunakan tanpa template ya. Ya, pertama untuk memulai, yuk kita sama-sama cari di galeri template itu bagian kosong ya, atau empty, dan ada tanda plus di sini. Itu bisa kita klik dan ini kita sudah langsung diarahkan ke dashboard atau workspace kita ya, atau halaman kerja kita dalam membuat Google Site. Oke, sebelum kita mulai untuk mencoba-coba membuat Google Site, kita berkenalan dulu dengan apa yang ada, fitur-fitur apa yang ada di Google Site ini ya. Ini kita mulai dari sebelah atas ya. Ini di sini ada situs tanpa judul, di sini title atau judul yang nanti akan kita buat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita ya. Ini misalkan nanti mau dibuat kelas online atau toko online, itu bisa di sini. Kemudian ini ada judul halaman sudah ditaruh di sini ya. Ini header atau bagian atas ya, dan sudah ada backgroundnya juga. Lumayan cakep ya, walaupun warnanya hitam putih. Ini nanti bisa diubah. Ini lembar kerja kita, kok sedikit, cuman segini, tenang. Ini secara otomatis bisa langsung nambah ke bagian bawah ya. Dan ini bisa untuk tambah footer atau bagian bawahnya ya. Biasanya kalau di footer itu ada kolom kontak ya, nomor telepon, email, kemudian ada maps atau peta lokasi, kemudian juga biasanya ada copyright-nya, nanti bisa dibuat di sini. Nah, ini untuk di bagian tengah. Untuk di bagian tabulasi sebelah kanan ini ada 3 tabulasi. Pertama, sisipkan. Nah, ini fitur-fitur yang disediakan oleh Google Site itu sendiri. Kotak teks ya, pastinya ini untuk membuat teks yang diperlukan nanti. Kemudian ada kotak gambar ya. Ini untuk menaruh image ya, atau picture. Kemudian ada sematkan ya, atau embed ya. Ini nanti untuk menaruh link. Banyak link yang bisa ditaruh ya. Link Zoom kah itu, link marketplace, atau link WA itu sendiri ya, itu bisa. Kemudian bisa ditaruh drive juga di sini. Nah, ini ada juga template untuk konten ya. Kalau template yang ini menyediakan satu gambar, satu header, dan
satu text block ya. Ini kotak teksnya nanti. Kalau yang ini 2 gambar, dua titlenya ya, 2 title dan 2 tulisannya. Kalau yang ini 3 gambar tanpa tulisan, ini 3 gambar, 3 title, 3 tulisan ya. Nanti bisa diaplikasikan dan bisa di customize sendiri. Kemudian ini lebih ke gambar kecil ya, atau thumbnails ya. Kemudian di sini ada grup yang dapat diciutkan. Nah, grup yang dapat diciutkan, ada daftar isi, carousel gambar. Carousel gambar itu yang biasa gambar berjalan-jalan. Kemudian ada button atau tombol, ini ada divider atau pemisah ya, ada pengaturan spasi. Nah, buat teman-teman yang punya link medsos bisa masuk juga nih ke link media sosialnya, nanti bisa langsung diklik-klik gitu ya. Kemudian ada placeholder, ini tempat buat menaruh baik itu gambar ataupun yang lain. Nah, kalau teman-teman punya YouTube-nya juga bisa langsung ditaruh di sini, nah, di embed di sini, nanti tampil di sini thumbnailsnya ya, atau temanya atau ikonnya. Kemudian ada kalender, ada maps ya, ada peta, dan di sini seperangkat Google Workspace-nya, ada dokumen, ada slide, spreadsheet, formulir, dan diagram. Ini bisa langsung dimasukkan. Nah, untuk di bagian halaman ya, ini nanti bagian yang akan menyunting atau mengedit halaman mana yang akan menjadi halaman awal, halaman kedua, halaman ketiga ya. Jadi ini seperti daftar isinya Google Site kita ya. Beda ya dengan daftar isi ini. Kalau daftar isi yang di sini, yang di sini itu daftar isi konten. Tapi kalau yang di sini mungkin lebih kepada daftar isi Google Site atau mungkin bagan ya, bagan dari Google Site. Nah, teman-teman kalau yang punya teman-teman bahasa Inggris ya beda kali ya tulisannya. Ini page ya, kemudian ini insert mungkin ya, dan ini untuk themes-nya. Nah, ini untuk tema-temanya. Ini tema-tema untuk di bagian atas ya. Bisa nanti kita cek, coba-coba. Yuk, sekarang kita masuk ke yang segmen kedua, yaitu kita akan coba memulai membuat Google Site. Di awal kita ganti dulu situs tanpa judul. Situs tanpa judul ini kita mau ganti, misalkan saya mau buat toko furniture. Ini sudah masuk ya. Jadi titlenya kita punya satu halaman web, dimana nama websitenya itu toko furniture. Teman-teman bisa menambahkan logo di sini. Bisa menambahkan logo. Kita upload, ada logo yang kecil-kecil. Kalau saya mau pakai logo ini bisa. Bisa ya. Saya pakai logo tanda raw atau panah ke kanan. Kemudian ada teks alternatif. Kita coba aja ya. Kita coba misalkan barang mewah, harga sudah. Kita cek lagi untuk grafikonnya. Kita pakai misalkan Alpha. Selesai. Kita sudah punya logo toko furniture kita dengan gambar raw ke kanan. Kemudian kita buat judul halaman. Ini judul halaman nggak harus beneran judul loh ya. Bisa jadi nama toko teman-teman semua, atau bisa jadi semacam iklan juga nggak apa-apa di bagian header ya. Kalau saya mau coba pakai nama dulu ya, misalkan base furniture ya. Nah, ini kita sudah punya bagian header di sini. Nah,
bisa mau diubah gambar, bisa. Kita upload saja gambarnya. Kita balik ke bagian picture. Adakah gambar furniture? Oh, ini ada. Ya, seperti ini. Cakep. Sudah punya base furniture. Tinggal di bawahnya kita isi apa yang kita mau, ya. Kita masukkan ke sisipkan. Saya mau coba langsung dengan bagian template konten, ya. Saya mau klik yang ini. Nah, ini sudah ada satu space untuk image, satu space untuk edit, dan satu space untuk teks editor, teks penjelasannya, ya. Kita coba masuk, kita upload gambarnya, ya. Kita taruh di bagian sini, misalkan, nah, ya. Miliki sofa berkualitas. Nah, baru di sini kita kasih teks tambahan. Contoh, sofa model alis brand ambassador misalkan, cantik bagian ruang tamu rumah Anda. Sudah sampai sini. Nah, kita sudah punya miliki sofa berkualitas, ya, di sini. Nah, nanti teman-teman kalau mau nambahin gambar sofa bisa, ya. Kita mau nambahin gambar sofa, kita klik saja langsung, misalkan di sini, ya. Nah, ini sudah ada. Tambahin aja gambarnya, ya. Kita tambahin gambarnya. Saya pakai misalkan gambar TV. Saya pakai lagi misalkan gambar yang ini. Saya pakai lagi gambarnya. Saya nggak ada lagi gambar. Nah, gimana kalau kebanyakan? Ya, kalau kebanyakan ini dihapus aja, ya kan? Terus gimana kalau mau dicoba digedein? Ya, coba digedein, klik, tinggal tarik aja. Nah, hampir sama. Kemudian kita tarik lagi, hampir sama. Ya, sudah sama. Jadi kita punya 3 gambar di sini. Di sini kalau kita mau masukkan, ya, di bagian aneka televisi. Di sini kita bisa misalkan lemari. Sofa. Nah, kita sudah punya satu website. Tapi website ini belum tampil, belum bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana supaya bisa dilihat oleh orang lain? Nah, caranya, misalkan, ya, ini landing page kita atau halaman utama website kita. Kita mau buat sampai sini dulu nih. Hari pertama kita mau buat sampai sini dulu, ya. Tapi ini pengen kita tampil dulu, pengen kita ini tayang dulu di dunia maya. Maka kita klik publikasikan, ya. Nah, nanti URL-nya, ya, http://sites. atau site.google.com /view/toko-furniture. Nah, ini alamat website Bapak dan Ibu, dan ini alamat website teman-teman semua, ya. Kalau mau, ini kepanjangan, kok ada site Google-nya, bisa di domain, di custom dari domainnya. Masalahnya ini berbayar, ya. Kita harus beli domain sendiri, dan itu biasanya per tahun. Nah, bagaimana supaya nanti ini kalau panjang susah diingat, kita bisa menggunakan shorten URL, ya. Shorten URL itu bisa banyak, ya. Ada menggunakan bit.ly, ada menggunakan SID, ya, atau yang lainnya. Nanti kita akan
buat shorten URL supaya alamat URL teman-teman, Bapak dan Ibu yang tadinya panjang itu bisa minimalis dan mudah diingat. Sementara kita pakai ini dulu. Kita klik publikasikan. Ya. Sudah dipublikasikan. Nah, kemudian ada tinjau dan publikasikan. Kalau sudah, kita preview atau pratinjau. Klik. Nah, ini adalah toko furniture websitenya milik teman-teman semua. Oke. Ini kalau untuk tampilan di komputer. Ini untuk tampilan di tablet. Dan ini untuk tampilan di handphone. Secara otomatis tampilannya sudah berubah. Keren ya Bapak dan Ibu? Keren ya teman-teman? Oke. Ini baru sampai di bagian awal. Nah, kalau sudah kita dia otomatis simpan ya. Ini baru landing page atau halaman awal. Sekarang kita akan masuk ke halaman yang kedua atau membuat halaman di mana nanti website ini memiliki beberapa halaman yang bisa diklik dari halaman 1 ke halaman 2.